yaitu pelajaran tentang bagaimana kita menampakkan izharatut takbir, menampakkan takbir di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Karena disebutkan bahwasanya oleh penulis rahimahullah taala, hafizahullah taala, ma'at takbir fi hadhihi al-'ashr nastahdir bisyarah bi qurbi nasrillah taala. yakni dengan memperbanyak bertakbir jemaah sekalian, maka itu merupakan salah satu harapan kita agar kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kabar gembira kepada kita akan kemenangan, akan pertolongan. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz Utsman, bahwa 10 hari Dzulhijjah ini adalah hari-hari terbaik dilihat dari siang harinya, ya, dilihat daripada siang harinya, merupakan afdalul ayyam, terbaik dari sisi besarnya pahala yang dilakukan oleh seseorang pada hari-hari tersebut. Maka ini merupakan kemenangan. Para ulama telah menyebutkan bahwa 10 hari awal Dzulhijjah itu terkumpul semua amalan-amalan, semua terkumpul jenis-jenis ibadah, ya, terkumpul semua jenis-jenis ibadah yang diperintahkan kepada kita. Rukun Islam tegak di sana. Rukun Islam yang 5 tegak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka inilah kemenangan yang sesungguhnya. Maka disebutkan fabit takbir futihat Khaybar wa yuftah ghairuha wa yuhzamul a'da biiznillah. Juga faedah daripada takbir, kenapa kita mesti memperbanyak takbir jemaah sekalian? Karena inilah kekuatan seorang muslim, ya, kekuatan jiwanya, termotivasinya untuk beribadah, merasakan kemenangan dari Allah walaupun dilihat dirinya lemah, tetapi tiba-tiba merasakan kekuatan begitu besar dengan takbir. Disebutkan Khaybar itu benteng orang Yahudi yang begitu berlapis-lapis, dan jika kaum muslimin menggerus orang-orang yang berkhianat, khususnya pada benteng Khaybar, itu benteng terkuat, tetapi itu bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan izin Allah, dengan seruan Allahu Akbar, ya, dengan seruan Allahu Akbar. Itu kekuatannya kaum muslimin di dalam jihad fisabilillah, di dalam ibadah. Makanya mengapa kemudian kita melihat kekuatan seorang muslim itu di dalam salat-salat wajibnya, mengawali salatnya dengan kekuatan Allahu Akbar, ya, bahwa di sini dia mencas kekuatan dirinya. Setiap harinya Allahu Akbar, dia bertakbir terus, ya. Maka di awal Dzulhijjah memperbanyak takbir berarti semakin banyak kekuatan yang dia kumpulkan. Sebagaimana para sahabat dulu dengan kekuatan takbir tersebut, dengan izin Allah mereka mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Kalau kita mungkin musuh kita yang paling pertama ya diri kita sendiri, hawa nafsu kita taklukkan dengan takbir, ya, karena kita kan digalakkan, diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Maka kita mesti menaklukkan diri, ya. Salah satu sunnahnya tadi adalah puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Kalau tidak ada motivasi, tidak ada kekuatan, itu sulit puasa, ya. 9 hari orang santai makan minum, antum puasa. Kalau bukan karena kekuatan dari dalam diri, kita tidak akan pernah bisa melakukan ibadah tersebut. Kemudian dijelaskan pada faedah yang ke-24, at-takbir nau'an. Takbir yang diajarkan kepada kita itu ada 2 macam, mutlak wa muqayyad. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Maksudnya apa? Amma takbir mutlak fa yakunu fi jami' ayyamil 'ashr. Bahwa ini yang disebut dengan takbir mutlak adalah takbir yang kita baca, yang kita ucapkan, yang kita serukan di setiap hari pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak terikat oleh waktu. 10 hari itu kapan saja kita bisa
kita mengucapkan takbir, itulah yang disebut dengan takbir mutlak. Wa yantahi ma'a akhir yawmin min ayyamit tasyriq, dan itu berakhir di hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Wa yakunu fi jami'il awqat wal ahwa wal amkan wal amakin wa fi kulli mawdi' yajuzu fiha dzikrullah ta'ala. Ya, jadi dalam kondisi apapun yang disebut dengan takbir mutlak, jemaah sekalian, kita bisa bertakbir kapanpun, di rumah, di masjid, di pasar, di kerjaan, di jalan, memperbanyak takbir. Yakinilah itu adalah suplemen yang akan menguatkan keimanan kita untuk bisa berbuat, untuk bisa beribadah. Mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, ucapan takbir itu jemaah sekalian, itulah yang akan memperkuat kita untuk memperbanyak beribadah, menghilangkan kemalasan, mengenyahkan kelemahan, itu dengan takbir. Sebagaimana para mujahidin, para sahabat dahulu menang di dalam pertempuran-pertempuran mereka, tentunya dengan izin Allah melalui takbir-takbir tersebut. Kemudian disebutkan wa yajhar bidzalikal muslim wa yarfa bihi sawtah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Disebutkan salah satu cara suara, ya, dengan mengeraskan suara. Itu sunnahnya. Yang benar dan sesuai itu seharusnya dia nampakkan, bukan malu-malu, bukan malu-malu. Tapi karena mungkin kita tidak terbiasa, dan mungkin lingkungan kita juga mungkin tidak terbiasa dengan itu, mungkin akan kaget, ya, akan agak asing melihat antum jalan di pasar takbir sendirian, ya. Bukan karena gila, tapi memang seperti itu yang diajarkan, ya. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika di Mina beliau bertakbir, didengar oleh orang-orang di masjid bertakbir semua, didengar oleh orang di pasar, sampai seluruh Mina pada saat itu gemuruh dengan suara takbir. Ya. Ini adalah kebiasaan yang mungkin kita biasakanlah. Walaupun mungkin tidak setiap tempat, sesekali kita bikin kaget orang di jalanan, takbir antum, ya. Bikin kaget orang di pasar, tiba-tiba antum takbir sekali. Padahal masih jauh lebaran nih, tapi antum takbir. Memang terkadang kita harus menumbuhkan kepercayaan diri kita, menumbuhkan sebuah keyakinan bahwa ini merupakan syariat, syiar yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin. Bermula mungkin dari jamaah, dari ikhwan, dari mereka yang belajar di Ar-Raudhah, ya, ini merupakan ciri-ciri sunnah yang harus kita hidupkan jemaah sekalian. Barakallahu fikum jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pada kaidah yang berikutnya takbir muqayyad. Ya, ada takbir muqayyad bi adbari shalawatil maktubat. Ya, ini adapun takbir muqayyad itu dibaca selepas sholat wajib, ya. Kapan itu disebutkan adalah ini dibaca pelaksanaannya sejak daripada sholat subuh hari Arafah, ya, bagi selain daripada orang-orang yang mengikuti haji. Yabda min fajri yaumi Arafah li ghairil hajj walil hajj min dhuhri yaumin nahar wa yantahi ba'da al-'asr thalith ayyam at-tasyrik. Takbir muqayyad ini lebih terikat waktunya, yakni setelah sholat fajar pada hari Arafah, setelah sholat subuh. Walaupun disebutkan oleh para ulama dalam hal ini sebenarnya mengkhususkan tiap sholat, mengkhususkan takbir tersebut setiap sholat wajib, itu juga sesuatu yang dianjurkan, dalam artian bukan hal yang diperintahkan, tetapi lebih ditekankan di sini adalah seseorang bisa memulainya dari selepas sholat, ya.
Bukan berarti dia khususkan di takbir muqayyad itu hanya selepas sholat wajib saja, habis sholat subuh, habis sholat zuhur, asar, tidak demikian. Tetapi yang disebut muqayyad yakni setiap waktu dari hari ke-9 sampai selesai hari-hari tasyrik, ya. Tetapi jika seseorang mau memulainya selepas sholat wajib, maka itu adalah sesuatu yang baik pula, ya, karena di situ adalah momen yang baik pula dan lebih memudahkan dia untuk bertakbir. Selanjutnya faedah yang ke-26 adalah al-'umdatu fi tawqit at-takbir al-mutlaq wal muqayyad, yakni bagaimana kita menentukan pemilihan waktu yang tepat kapan kita bisa bertakbir jamaah sekalian, ya. Kita bisa tentukan, bisa selepas sholat tadi, bisa ketika kita di rumah, bisa ketika kita akan istirahat, ketika di mana saja, ya. Bahkan yang lebih bagusnya adalah ketika kita bisa membaca hal tersebut di rumah-rumah kita sebagai bentuk tarbiyah kita kepada anak istri kita. Kayak disampaikan tadi pada faedah sebelumnya, ya, bagaimana kita mengajarkan kebaikan kepada keluarga dimulai dari rumah kita. Maka termasuk takbir juga kita ramaikan rumah kita dengan takbir tersebut. Ajarkan anak kita untuk bertakbir, ajarkan pasangan istri kita untuk bertakbir. Tayyib. Kemudian disebutkan ma warada min athar mutanawwi'ah min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wassalaf, ya, sebagaimana yang telah datang dari berbagai macam riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takbir tersebut. Wa min asyar siyaq at-takbir al-waridah fil athar, dan termasuk daripada yang cukup dikenal daripada redaksi takbir yang disebutkan oleh para sahabat ini adalah yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang masyhur, ya, yang biasa kita dengar. Ini salah satu daripada datang dari riwayatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ada juga datang dari riwayatnya Ibnu Abbas, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar ala ma hadana. Ini salah satu riwayat yang lain juga. Ada yang disebutkan pula dari sahabat yang lain, Allahu akbar kabira, lebih singkat. Maka disebutkan oleh penulis wal amru fi hadza wasi', ya. Perkara dalam hal ini lebih luas, ya, tentunya kita lebih cocok untuk beramal dengan apa yang datang dari kalangan para sahabat. Cari yang mana yang mudah, misalkan mungkin Allahu akbar kabira, ya. Selama itu memudahkan, yang penting kita rutinkan, kita memperbanyak bertakbir, ya. Kita memperbanyak bertakbir. Maka disebutkan pula faedah yang lain, terkadang sekarang takbir ini mulai macam-macam bacaannya, ya. Mulai beraneka macam bacaan-bacaannya, variasinya. Maka kita mencukupkan diri kita dari takbir-takbir yang diajarkan oleh para sahabat, karena memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takbir tersebut dengan redaksi khusus. Semua itu datang dari apa yang diucapkan oleh para sahabat, ya. Oleh karena itu perkara ini lebih luas sehingga kita mencukupkan diri kita dengan takbir yang diajarkan oleh para sahabat. Barakallahu fikum. Inilah terkait dengan pelajaran tentang takbir yang mesti kita galakkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalkan itu di setiap waktu kita, khususnya selepas sholat wajib pada takbir muqayyad. Adapun pada takbir mutlak kita memperbanyak bertakbir pada setiap kondisi kita, di mana kita menemukan spirit semangat untuk berbuat, semangat untuk bisa melakukan amalan-amalan saleh. Demikianlah mungkin faedah yang bisa kami sampaikan. Allah, mungkin karena sudah masuk waktu, kita lanjutkan selepas sholat isya dan dilanjutkan mungkin sedikit tanya jawab. Jika ada pertanyaan, kami kembalikan kepada moderator. Fatafadhalu barakallahu fikum. Bisa sebelum atas yang disampaikan tadi, mungkin bisa kita rehat dulu sebentar sambil waktu azan, kita 2 menit lagi. Mungkin yang mau ke WC dulu nggak apa-apa, karena mungkin sudah faedah yang disampaikan mungkin untuk setelah sholat isya nanti.
sopnya ratakan bahu dan tumitnya. Taqarabu sadakhalan. Insyaallah salat kali ini kita dengan bacaan riwayat Al-Imam Warash an Nafi'. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات الصلاة والطيب. السلام عليكم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل على محمد كما صليت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Langsung. Sudah mungkin masuk ke sesi kedua, mungkin jamaah mungkin bisa sambil makan karena sudah dipersilakan memang dari di hari pertama kita memang untuk sesi kedua bisa makan, bisa dengerin kajian. Izin Ustaz ya, sambil makan dan jamaahnya. Nanti mungkin di akhir faedah nanti jamaah yang mau bertanya untuk bisa langsung tanya, adapun bisa melalui kertas atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'd. Faedah yang mesti kita pelajari bagi kita memasuki hijrah ini. طيب قام ألف الله تعالى
antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan perniagaan tidak mengenal kerugian. Bagi antum semua bisnis sudah kenyang yang rugi, ya. Akhirnya rugi, ganti usaha baru, rugi lagi, pindah lagi ke lain. Seperti itu, ya. Dia paham penting dengan kerugian. Dia harus kenal dan terbiasa dengan kerugian. Mungkin bulan ini dia menjadi seorang penjaga toko, besok tiba-tiba menjadi tukang bekam, macam-macam, ya. Usaha itu harus disebarkan banyak-banyak. Kita tidak tahu dari mana jalan rezeki yang lancar. Itu kaitannya dengan tijarah nih, kehidupan. Pun saksi kita Allah Subhanahu wa taala dan mengenal dia nama kerugian, dia datang keuntungan. Maka kita perintah untuk memperoleh bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menyumbangkan jamaah yang apa yang disampaikan oleh Ustaz Utsman pada faedah sedekah ada 2000 itu saksi kita tidak akan mengenal kata kebaikan ada fatmul Quran, ya. Fatmul Quran, khatam Al-Quran secara sempurna, ya. Kalau kan 10 hari ini berapa Dzulhijjah ini? 2 3 ya? 2, ya. Kalau misalnya 10 hari 3 juz setiap hari, baru tahu ternyata kita mesti juga menghatamkan Al-Quran, banyak pahalanya. Berarti mulai besok atau mulai malam ini, berarti ya diperbanyak lagi ke pekan atau 6 hari, berarti 5 juz per hari. Kalau lancar bacaannya, alhamdulillah 5 juz itu mudah. Kalau yang agak terbata-bata, tidak apa itu baca Quran, ya. Tapi lah, tidak ada kerugian, ya. Ini pernyataan yang tidak mengenal kata rugi. Mengkhatamkan Al-Quran, tapi sesungguhnya yang paling sempurna adalah membaca Al-Quran dan tadabbur, ya. Mentadabburinya, memahaminya, walaupun mungkin tidak khatam. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan 10 hari Dzulhijjah ini untuk mulai berakhlak lagi dengan Quran, ya. Ayo baca lagi Al-Quran kita. Mungkin targetnya cuma 1 juz sebenarnya, tapi plus dia membaca terjemahnya, plus dia membaca tafsirnya, mentadabburinya, berusaha memahaminya, insya Allah pahala banyak ilmu dan pelajaran bisa dia dapatkan. Lagi disebutkan fa innallaha bikulli harfin hasan. Setiap satu huruf yang kita baca, disebutkan di dalam hadis sahih bahwa setiap satu huruf yang kita baca 10 kebaikan, ya. 10 kebaikan, 10 pahala, sampai 1 kebaikan sampai dengan 10 kali kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu akan melibatkannya di hari utama seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ya. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, insyaallah 1 huruf yang kita baca, kata Nabi alaihi wasallam, aku tidak katakan alif lam 1 huruf, tetapi alif 1 huruf 10 kebaikan, bisa dilipat gandakan lagi Allah, ya. Lam 1 huruf lagi, mim 1 huruf. Dengan mengucapkan itu saja jemaah sekalian sudah banyak kebaikan yang kita dapat. Selanjutnya pelajaran yang 33, pernyataan yang lain dalam bentuk amalan yang mesti kita galakkan di 10 pertama Dzulhijjah ini adalah afdhalus salat ba'da al-fariidah salat. Selama utama salat
setelah wajib adalah salat, ya, adalah salat. Disebut bahwasanya sudah semestinya seorang muslim ini tidak hanya membatasi, ya, semangat qiyamul lailnya saja. Ini terakhir qiyamul lail itu kemarin, selanjutnya lagi. Ini ya, kita harus memperhatikan diri kita ini. Tetapi kita masih dipanjangkan usia kita, bertemu dengan bulan Dzulhijjah, ayo munculkan kembali semangat, ya, untuk menegakkan qiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu da'bus salihin, karena dia merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Ya, kalau dulu senjatanya Nabi dan para sahabat menyelesaikan problematika umat, problematika kehidupan mereka, sesungguhnya qiyamul lail, dan itu diajarkan oleh para ulama. Ya, kita baca di awal surat Al-Muzammil bagaimana pengaruh qiyamul lail itu. Ya. Ucapan itu akan berbobot, kita akan memiliki kejernihan pemikiran, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan. Ketika apa? Ketika seseorang mau hidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Maka ketika kemudian seorang muslim itu tidak produktif di siang harinya, ya bisa jadi mungkin dia kurang produktif ibadahnya di malam hari. Ya, ini kita bacalah diri kita, evaluasi kita bahwa apa pengaruh produktivitas orang muslim di dalam beramal soleh, di dalam buat kebaikan, di dalam memberikan manfaat, dan apa yang dia lakukan malam hari. Ya, apa yang dia lakukan di malam harinya. Para ulama dahulu merasakan kegersangan, seperti merasakan sesuatu yang ketika mereka meninggalkan qiyamul lail. Ya, berbeda mungkin kalau tidak terbiasa qiyamul lail, akhirnya merasa kurang tidur. Ya, akhirnya siangnya tidur banyak. Kalau ulama tidak, semakin mereka memperbanyak beribadah di malam ini, semakin menjadi singa dan sering. At-Tayyib. Selanjutnya disebut tidak seharusnya seorang muslim itu Ramadan saja, ya. Karena dia kembali mengisi malamnya. Mari dengan diri kita masing-masing, bahwa malam ini insyaallah akan qiyamul lail, walaupun hanya qumil lail, walaupun hanya 2 rakaat saja, dan bangun hanya buang air kecil, ya, baik habis air kecil itu tidur, banyak juga selain jangan akhirnya ketiduran, Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Ketika kita selanjutnya, faedah ke-34, apa yang dikatakan oleh penulis, yakni bahwa kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bishar, yakni orang-orang yang memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahur. Ini juga kaitannya di bulan Ramadan, juga kaitannya di bulan Dzulhijjah. Termasuk ciri-ciri orang-orang yang beriman itu adalah wa bishari yastaghfir, waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Di antara faedah Ramadan yang pernah kita ya, bahwa waktu ideal istighfar, waktu baik untuk istighfar adalah di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Sebelum waktu berbuka. Berarti hanya bisa ideal dilakukan orang yang mungkin. Kalau tidak lain, azan subuh baru bangun, bisa dapat waktu terbaik itu untuk beristighfar. Nah, ini
pertama Dzulhijjah ini Allah itu merupakan lagi Allah sebagaimana disebutkan nuzulnya Allah Subhanahu wa taala di antara kita mohon pun kepadanya ya kita kemudian sekali manfaat benar waktu Dzulhijjah ini, awal Dzulhijjah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luasi, kita sabar kita. Kenapa ya? Saya agak malas ibadah. Sudah dengar jemaah latihan dan semangat ibadah, semangatnya waktu masjid, keluar masuk sama sekali. Jadi ini karena dosa yang banyak menempel di kita. Allah belum ampun kita. Kita memohon ampun kepada Allah sehingga mata kita itu bangun di malam, tidak beristighfar. Sungguhnya malam terpuji kejujuran, terpuji keikhlasan, dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Fatafaddalu barakallahu. Baik. Yang daripada 10 awal daripada Dzulhijjah. Ini adalah qadar min ajli ta'at. Di antara amalan yang bisa kerjakan, banyak amalan tadi disebutkan Ustaz Khalil, Ustaz sebelumnya, maka di sana ada amalan berupa bahkan tulis mengatakan ajal ta'at merupakan apa namanya ketaatan paling dia, karena bahwa burhan di sahibi, karena sedekah merupakan burhan, bukti bagi pelakunya, bagi orang yang sedekah, wa hujjatun ala sidqi imanihi, dan juga sebagai hujjah atas kejujuran imannya. Di antara bukti jujur iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada sedekah. Karena apa? Karena lawannya sedekah itu ada kikir, dan kikir merupakan salah satu sifatnya orang munafik. Ketika tadi dikatakan bahwasanya sedekah merupakan tanda keimanannya seseorang, maka kikir merupakan tanda kemunafikan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakun illa wa hum karihun." Sesungguhnya orang-orang munafik tidak berinfak kecuali dalam keadaan terpaksa.
di 10 awal Dzulhijjah ini memotivasi diri kita memperbanyak amal soleh, ya, dari banyak amal soleh yang ada, ya, di antaranya adalah bersedekah. Karena tadi kan katanya sedekah termasuk ketaatan yang mulia. Di antara untuk bagi orang yang sedekah, boleh disebutkan bahwasanya yakunu shahibah fi dhilliha yaumil qiyamah, karena sahib aparat berkati wala hari kiamat. Di mana saat tidak ada hubungan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Karena keadaan manusia saat itu ada yang berendam dengan keringatnya, ada yang berenang keringatnya karena panasnya yang luar biasa pada saat itu. Apa yang kita adalah sedekah kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya salah satu golongan mendapatkan golongan ada orang yang berdekat bahwa dia sedekah sampai saya tidak mengetahui malu sampai tangan dirinya, akhirnya tidak mengetahui apa itu oleh ini kata berdekat lagi sebuah kemudian adalah diri dan serangan jadi antara umat sedekah diri di serangan keburukan waktu kafir juga menghapuskan dosa. Di antara berniat seseorang bersoleh itu boleh jadi karena dosanya, karena memang dosa itu digambarkan itu seperti racun alal yang ada dan bagaimana ketika seseorang itu merasakan lemah, ya, ketika seorang tunan pasti tubuhnya bereaksi menjadi apa? Jadi lemah. Maka begitu pula hati, ketika hati terkotori oleh dosa, maka hati pun menjadi lemah, ya. Karena yang mendorong seseorang itu untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan adalah hatinya. Maka ketikanya lemah, dorongannya untuk beramal soleh pun menjadi lemah, ya. Maka jangan heran, ya. Ini nasihat buat diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, jangan heran ketika di depan kita itu ada mushaf, namun 1 jam 2 jam nggak kita sentuh, ya. 1 jam 2 jam 3 jam nggak kita sentuh, ya. Yang kita sentuh sangat lama adalah hak kita. Karena jadi perlu doanya kita hati si roh dosa-dosa. Dalam hadis disebutkan bahwasanya asqat tudfiul khati'ah kama tudfiul ma'un nar.
sedekah itu menghapuskan kesan, menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Ya. Ini diantara keutamaan bagi orang yang bersedekah. Kemudian disebutkan oleh penulis dan terutama memadam murka Allah Subhanahu wa taala. Hal berdakan dalam sunnah Nasrah ini tafsir bahwasanya sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang rahasia-rahasia, yang orang yang melakukan sedekah sembunyi, tentunya keikhlasannya tadi dikembalikan tadi ketika ibadah yang betul-betul tulus, ikhlas ketika ada orang yang tahu. Maka orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi itu meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah adalah sebab untuk dibarak fil mali wa ziyadah, yang sebab harta itu menjadi barokah ya, dengan berkah. Karena di antara harta yang kita miliki ya, di situ juga ada jahnya orang sedekah itu dapat memberikan harta yang dimiliki menjadi barokah. Dia bisa mendapat menambah rezeki. Ya, sedekah bisa menambah rezeki. Jadi intinya sedekah itu tidak mengurangi harta. Sebutkan sebuah hadis, "Ma naqasatu min mal." Tidaklah berkurang harta itu dengan sedekah. Ya. Jadi kalau kita bersedekah itu sejatinya bukan mengurangi harta, tapi menambah harta, bukan menambah tabungan kita. Karena harta yang kita sendirinya apa yang kita. Adapun harta tabungan itu sejatinya katanya ketika meninggal dunia, kemudian harta ikut ikutan banyak, cantiknya ikut bersama dia, mau mending cari lagi kan yang cari juga istri yang dia ya enggak nikah juga. Artinya setelah harta yang sesungguhnya adalah apa yang telah dia keluarkan pun yang dia kumpulkan itu merupakan harta ahli warisnya. Kemudian terus mengatakan bahwa sedekah adalah Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Jadi tadi dikatakan sedekah itu tidak mengurangi harta, bahkan akan menggantinya. Karena ini sebuah hadis disebutkan setiap pagi di situ malaikat turun mendoakan orang yang bersedekah. Malaikat mengatakan, Allahumma ya Allah berganti orang yang telah beriman. Jadi pertanyaan malaikat bukan doa saya tunggu karena dalam yang terbesar. Adapun malaikat yang Allah yang tidak berbuat dan dia apa yang kerja, kita mendapatkan doa malaikat. Ketika kita berkah, maka orang yang berkata tadi semoga mengganti apa yang telah dia keluarkan. Tentunya ganjaran yang Allah berikan di mereka yang sedekah pasti lebih besar dari apa yang dia keluarkan. Ya. Kita tahu ya banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan barang siapa yang man amila shalihan min dzakari untha wa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah bi ahsani amal. Barang siapa beriman baik laki maupun perempuan dan beriman
beriman, Allah akan berikan padanya kehidupan yang amalnya bersifat umum, masuk pula di dalamnya sedekah. Ya. Barang siapa yang beramal soleh, laki perempuan beriman, ya. Dikatakan beriman karena kalau nggak beriman nggak dapat. Karena yang beramal soleh itu bukan hanya orang yang beriman, tapi yang tidak beriman pun juga beramal soleh. Banyak kita dapati orang-orang yang non muslim juga bersedekah. Mereka membantu orang yang membutuhkan, orang yang sedang kebanjiran, orang yang tidak punya apa-apa dia bantu. Apakah amal solehnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah katakan dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti ketika hari kiamat, ketika mereka hadirkan ya, amal soleh yang mereka kerjakan, faja'alnahu haba'an manthura, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan sia-sia. Maka kita sudah punya satu kenikmatan, yaitu iman, di mana amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan gantikan, Allah akan berikan dengan ganjaran yang lebih besar dari apa yang telah dia kerjakan. Dan amal-amal soleh atau sedekah tadi ketika dilakukan tentu akan lebih utama ketika di awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi sedekah apa yang kita telah keluarkan tentu akan lebih bernilai, akan lebih utama ketika dilakukan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Dan ketahuilah bahwa sedekah juga merupakan obat, ya. Merupakan obat bagi orang-orang yang sakit, ya. Rasulullah bersabda, "Da'u mardhakum bittaqwa." Allah yang sakit terkait dengan sedekah, ya. Jadi sedekah itu kita bisa mengobati orang yang sakit. Baik, kemudian faidah yang selanjutnya yang ke-36, di antara amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah sururun khuluhu al-muslim. Jadi faidah yang ke-35 adalah sedekah dan keutamaannya. Yang ke-36 adalah amalan yang paling dicintai Allah adalah sururun khuluhu ala muslim, kebahagiaan yang kau berikan kepada orang muslim. Maka di antara cara memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim adalah sedekah. Tidak sedikit ya yang kita dapati kaum muslimin itu bahagia ketika mendapatkan pemberian dari orang lain. Tidak sedikit ada orang yang butuhkan, datang orang menyalurkan bantuannya, maka dia bahagia. Selain dia mendapatkan banyak keutamaan dari sedekah tadi, ternyata dia telah memberikan kebahagiaan kepada orang lain tadi. Maka sabda Nabi SAW yang menyebutkan tahadu tahabu, saling berbagi hadiah maka akan saling mencintai, saling beri, saling mengerti. Yang tadinya bermusuhan, ketika saling beri bisa mencintai. Mungkin tadinya dia ada rasa dongkol ya kepada si A, katakan, tapi kalau si A tadi saksi kepada dia, tadinya dia ngomong sama si B itu macam-macam tentang si A, oh si A bla 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 bla, tapi karena sering dikasih, nanti dia ralat itu ucapannya, ternyata dia baik. Tahadu tahabu, ya. Saling berbagi maka akan saling mencintai, ya. Maka ternyata sedekah itu bisa mendatangkan kebahagiaan kepada diri orang. Penulis mengatakan di antara ya, kebahagiaan yang kau berikan kepada seorang muslim adalah bisilatin, ya, yaitu menyambung ukhuwah, saling mengunjungi, ya, saling bertemu. Ini juga bisa memberikan kebahagiaan. Terlebih lagi ketika bertemu, mengunjungi, bawa makanan, ya, sedekah lagi,
Ya. Karena di sini penulis mengatakan bisilatin au biqsadaqatin. Ya. Au qada'i hajah, atau dengan memenuhi hajatnya. Ya. Kalau lagi menyambung ukhuwah pada saudaranya, datang bawa makanan sedekah, ya. Bawa makanan, senang. Ya. Jadi nggak mesti yang memberikan makan yang punya rumah saja, tidak ya. Tapi kita bertamu pun bawa makanan itu menyenangkan orang lain. Apalagi ya. Apalagi ketika kita datang bawa makanan, kebetulan si punya rumah belum masak. Wah, ini bahagia sekali, alhamdulillah. Belum sempat bikin apa-apa, ada makanan, bahagia. Ya sekali-kali datang ya ke rumah saya, oh tidak ya, ke rumah Indra, bawa soto ya, bawa soto Makassar misalnya, seneng ya. Bawa sate ayam, senang, bahagia. Jadi 10 awal Dzulhijjah ya, perbanyak amal soleh, di antaranya sedekah. Mungkin bisa digalakkan ya, buka bersama, memberikan buka orang yang berbuka ya. Saat ini mungkin belum pernah ada ya buka puasa bersama, buka puasa sunnah ya. Tapi kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya, itu biasa di hari-hari Senin Kamis biasa ada buka puasa bersama. Yang berikan orang yang berbuka puasa itu tidak harus di bulan Ramadan ya. Tapi di mana ada orang muslim ya berpuasa, dia berikan. Contoh ini di ada anak pondok, kita tanya anak pondok biasa puasa Senin Kamis atau tidak. Kalau biasa ambil bagian, hari Senin ini saya yang tutupi buka puasanya, nanti hari berikutnya siapa yang mau menutupi. Kita ambil contoh di pesantren yang lain ya. Itu demikian ya, mereka saling menutupi untuk jatah buka puasanya anak pondok, mereka yang menuntut ilmu terkhusus ya di tempat kita. Kemudian penulis mengatakan, ketika penulis mengatakan bahwasanya amalan yang dicintai Allah adalah kebahagiaan berikan kepada sahabatmu, itu disebutkan contohnya, maka mengatakan bagaimana ketika amalan tersebut dilakukan di bulan yang mulia. Amal yang dilakukan amal yang mulia, kemudian dilakukan pada yang mulia, maka di situ tumpuk kemuliaan. Sekali lagi ambil kesempatan ya di awal bulan, karena mungkin karena telah disampaikan pada malam-malam sebelum kemarin bahwasanya 10 Dzulhijjah itu lebih utama daripada bulan Ramadan, dan ini masih belum banyak diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian di antara faedah yang selanjutnya, faedah yang ke-37 ya, kita langsung bacakan saja. Termasuk kebaikanlah mengunjungi keluarga orang yang sedang berhaji. Jadi kita lihat di sini siapa yang haji ya. Kita mengunjungi mereka, dan bukan hanya mengunjungi mereka, tapi berbuat baik kepada mereka serta turut jaga anak-anak mereka. Ini diantara bentuk kebaikan ya. Mengunjungi keluarganya yang pergi haji. Mungkin yang pergi haji, orang tuanya ya, anaknya tidak terjaga, maka kunjungi mereka, jaga anaknya. Sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang menyiapkan atau memenuhi kebutuhan atau menempatkan posisi di tengah keluarga mereka, karena lahu mithlu ajri, maka dia mendapatkan pahala semisal dengannya. Pahala apa? Pahalanya pahala haji. Jadi barang siapa menyiapkan kebutuhan, barang siapa yang menyiapkan kebutuhan keluarga orang yang pergi haji, tapi kalau keluarganya yang memang nggak mampu ya, tapi kalau mampu pun mau mendatangi, menjenguk, bawa sesuatu pun tidak masalah. Karena tadi ganjarannya adalah seperti pahala orang yang haji. Selain itu apa? Kita hadir di sini dapat pahala haji. Ya tadi sering disampaikan ya, barang siapa yang pergi ke masjid niatnya belajar, maka dapat pahala haji. Kemudian faedah yang selanjutnya yang ke-38,
Di antara ibadah yang paling agung di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah salat Id. Ini di antara ibadah yang paling agung di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah salat Id. Karena apa? Karena salat Id itu ada ibadah khusus setelahnya. Apa? Berkurban. Ya, Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah kepada Rabb kalian, yaitu salat Id, wanhar, dan sembelihlah. Kemudian di antara keutamaan salat Id adalah di mana seluruh kaum muslimin dianjurkan untuk hadir salat Id, termasuk wanitanya. Yang tadinya keutamaan seorang wanita itu salat di rumahnya, ketika Id dianjurkan untuk hadir walaupun dalam keadaan berhalangan, disuruh hadir duduk paling belakang. Ini di antara keutamaan salat Id. Terlebih lagi salat Idul Adha itu dilakukan di 10 awal daripada bulan, di 10 daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian selain tadi salat Id, maka fadilah yang selanjutnya adalah berkurban. Jadi ada salat Id, kemudian ada kurban. Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salat, laksanakanlah salat karena Tuhanmu, lalu berkurbanlah. Kemudian yang ke-39 adalah hendaklah di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Orang yang hendak berkurban menahan diri untuk mencukur rambutnya, memotong kukunya. Jadi kalau kita di sini ada jamaah sekalian yang berkurban, maka hendaklah tidak memotong kuku, tidak memotong rambutnya, karena Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat hilal daripada bulan Dzulhijjah, jadi hilal itu bukan di Syawal saja, tapi Dzulhijjah juga ada hilal, untuk menentukan satu Dzulhijjah itu dengan hilal. Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban, maka hendaknya dia menahan diri dari mengambil rambut dan juga kukunya. Itu diantara faidah yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan ke Ustaz Khalil. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melihat waktu sudah hampir jam 9, kita persingkat saja. Faedah yang ke-40. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala, man 'arafa ma yatlubuha alaihi ma yafdul, ala inna sil'atillahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Telah disebutkan oleh beliau bahwasanya barang siapa yang mengetahui apa yang ia cari itu terkadang atau seringkali lebih rendah daripada apa yang dia upayakan. Namun terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama Dzulhijjah, ala inna sil'atallah ghaliyah, jualannya Allah itu, karena kita berbicara tentang amal, itu berbicara tentang transaksi jual beli kita dengan Allah. Allah sebutkan ya bahwa perniagaan kita dengan Allah Azza wa Jalla itu balasannya surga. Ya, balasannya surga. Ala inna silatallahil jannah, jualannya Allah itu apa? Surganya, maksud sekalian. Maka motivasi ibadah kita seluruhnya dari rangkaian ibadah yang telah disebutkan, dari banyak faedah-faedah yang telah disebutkan, bahwa muara dari ibadah itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari puasa, dari takbir, dari berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bersedekah, melaksanakan salat, berhaji, muara daripada itu semua apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebutkan harus menjadi motivasi kita, ya. Falnubadir ilal a'mali salihah, ya. Maka hendaklah kita berlomba-lomba untuk bersegera melakukan amalan-amalan saleh dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha,
Karena yang Allah tunggu dari kita itu adalah taubat yang sesungguh-sesungguhnya, taubat nasuha jemaah sekalian. Makanya tadi telah disampaikan, yang menghalangi semangat kita ibadah karena dosa. Yang Allah tunggu dari kita adalah taubatan nasuha. Maka bitarki dzunub wal ma'asi wal iqla'i anha, ya, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, ya, menjauhinya dan menyesali atas semua kesalahan-kesalahan kita. Maka ini merupakan momen yang paling tepatnya mas sekalian untuk kita betul-betul menghadirkan taubatan nasuha, bertekad tidak akan mengulangi lagi semua kesalahan-kesalahan tersebut, termasuk juga ma'araddil mudzalim ila ahliha, yakni bagi orang-orang yang menzalimi kita balikin hak-hak orang-orang yang kita zalimi. Kezaliman itu terkadang tidak hanya dengan mengambil harta. Yang sering terjadi di antara kita itu adalah menjatuhkan kehormatan. Menjatuhkan kehormatan. Terjaganya kehormatan itu hak muslim. Hak setiap muslim yang harus kita jaga. Tadi sudah disampaikan bagaimana problematika di antara kita adalah saling menciderai kehormatan saudaranya dengan omongan sana dan sini, ya. Padahal kalau kita melihat kedudukan saudara kita itu, al-muslimu akhul muslim, saudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dudukkan dia, innamal mu'minuna, setiap yang beriman itu bersaudara. Maka ini faedah yang menarik juga disebutkan dalam surat Al-Hujurat ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Ayat selanjutnya menceritakan pangkal permasalahan yang terjadi di antara saudara itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Persoalan yang sering terjadi, kenapa ada cekcok di antara ikhwan? Dari lisan, ya. Dari mana? Dari lisan. Itu pelajaran daripada surat Al-Hujurat. Makanya termasuk daripada kita mengambil hak saudara kita, termasuk dari persoalan menzalimi mereka dengan cara menjatuhkan kehormatan mereka. Kesempatan di bulan Dzulhijjah kita saling bermaaf-maafan seperti disampaikan tadi, tahabu, saling memberi hadiah, ya, saling memberi hadiah. Nah, ini sebenarnya adalah penyempurna daripada saling memaafkan. Maafkan itu mudah, tetapi realisasi daripada memaafkan itu apa? Itulah kita harus saling memberi. Itu teruji betul-betul dia memaafkan. Antum saling memberi, antum saling menolong, itu baru teruji saling memaafkan. Karena kalau sekedar maafkan tapi masih dongkol di dalam hati, ya. Tapi kalau sudah memberi, ini sudah teruji, ya, bahwa dia betul-betul menyayangi, memaafkan saudaranya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, ini juga di dalam rangka untuk memperbaharui lagi komitmen kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha." Yang diinginkan oleh Allah itu adalah taubat yang sesungguh-sungguhnya, semurni-murninya, yang sebenar-benarnya, bukan taubat sambal. Taubat sambal itu kan pedesnya tidak mau lagi, hilang pedesnya mau nambah lagi, ya. Kan seperti itu taubatnya orang yang kepedesan dengan sambal. Adapun taubat yang sesungguh-sungguhnya ada penyesalan,
dan betul-betul berjanji dia tidak akan mengulangi dosa-dosanya. Semoga permasalahan kita, demikian pula kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan, betul-betul kita menjadikan awal Dzulhijjah ini untuk bertaubat kepada Allah, ya, mengembalikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mengembalikan hak-hak saudara-saudara kita yang telah kita ambil. Selanjutnya, faedah yang berikutnya, min fiqhil muslim ay yajma'a fi hadhihi al-'ashr bain al-ibadah al-khassah bihi kadzikr was-shalah wal ibadah wal a'mal as-salihah. Termasuk daripada kefakihan seorang muslim, pemahamannya terhadap agama, pemahamannya terhadap potensi besarnya peluang pahala di bulan Dzulhijjah ini adalah bagaimana dia mengumpulkan, dia mesti cerdas tuh, ya, dia mesti cerdas. Bagaimana dia mengkombinasikan antara kesibukan duniawinya dengan kesibukan agamanya. Sembari dia mencari nafkah, sembari dia mencari penghidupan, dia juga harus tahu ini kesempatan jarang terjadi. Ini kesempatan 10 hari Dzulhijjah ini hanya sebentar punya. Maka betul-betul dia memiliki akal, pandangan yang jauh ke depan. Dia melihat bahwa ada juga bekal yang harus dia kumpulkan dari pahala, sehingga dia atur waktunya, dia manage keadaannya agar kemudian hari ini mungkin saya akan melakukan ini dan itu dari amalan saleh. Dia kombinasikan itu semua dari ibadah-ibadah yang sifatnya untuk dirinya sendiri dengan ibadah-ibadah yang ada manfaatnya untuk orang lain. Maka dia list, mungkin dia akan list semua apa yang akan saya lakukan di 10 Dzulhijjah, kebaikan-kebaikan apa. Mungkin dia sudah di akhir nanti saya akan berkurban dengan sapi, dengan kambing, tapi itu penyempurnanya. Apa yang mesti dia lakukan di awal-awal Dzulhijjah ini? Maka ini termasuk daripada kefakihan seorang muslim, ya. Wal ibadah wal amal salihah dzatan naf' al mutaaddi liyazdad naf'ahu wa yu'dhim thawabahu. Dalam rangka untuk kemudian menambah manfaat daripada amalannya, dia harus melihat mana amalan-amalan mutaaddi yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Juga kemudian dengan banyaknya manfaat daripada amalan tersebut, banyak kebaikan yang akan dia dapatkan, banyak pahala yang akan dia dapatkan. Ibadah itu ada yang sifatnya untuk diri kita sendiri, jemaah sekalian. Ada juga yang memiliki dampak besar untuk orang lain. Maka yang harus kita perbanyak itu sesungguhnya adalah bagaimana kita melihat peluang amalan tersebut bisa memberikan manfaat untuk orang lain juga. Kenapa? Karena di sana ada peluang sedekah jariyah, ya. Ada peluang pahalanya mengalir terus ketika manfaat dari amalan kita itu dipergunakan oleh orang lain, baik itu berupa ilmu, ya, baik itu berupa sedekah jariyah dan sebagainya. Jadi kita mesti melihat daripada jenis-jenis ibadah tersebut. Termasuk faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis, al-amalus salih fi hadhihi al-'ashr wa ijtinabul ma'asi yurabbil muslim ala ta'zim sya'air Allah wa hifdzi hududihi. Ternyata di antara cara seseorang untuk mendidik dirinya